Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Gelini Prianas, NIM 1820602092 dari kelas Ekonomi Syariah 2. Di sini saya mau menjawab tugas tentang PPh final, yaitu tentang PPh pasal 4 ayat 2. Yang pertama, bunga deposito. Yang kedua, diskonto SBI. Yang ketiga, bunga obligasi. Yang keempat, undian berhadiah. Yang kelima, pengalihan. Soal yang pertama tentang bunga deposito, yaitu Iwan menyimpan uang di bank PDR dalam bentuk deposito sebesar 500 juta dengan tingkat bunga 8% per tahun. Berapa besaran pajak yang harus dibayarkan atas bunga deposito Aditya? Jawabannya, bunga deposito per tahun sama dengan 500 juta dikali 8% sama dengan 40 juta. Bunga deposito per bulan sama dengan 40 juta dibagi 12 sama dengan 3.333.300 rupiah. Pajak deposito per bulan sama dengan 20% dikali 3.333.300 rupiah sama dengan 666.666.667 rupiah. Pajak deposito per tahun sama dengan 666.666.667 rupiah dikali 12 sama dengan 8 juta. Soal yang kedua tentang diskonto SBI, yaitu dana pensiun FDR yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan membeli sertifikat Bank Indonesia atau SBI dari Bank Indonesia dengan nominal 2 miliar dengan memperoleh diskonto sebesar 80 juta. Pada tanggal 1 April 2019, dana pensiun Solusi Abadi menjual SBI tersebut kepada PT Rosa Sentosa dengan harga 1.580 juta dan dibayarkan pada saat yang sama. Bagaimanakah kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh atas transaksi tersebut? Jawabannya, besarnya diskonto SBI yang diperoleh PT Rosa Sentosa adalah sama dengan 2 miliar dikurang 1.580 juta sama dengan 420 juta. PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh dana pensiun Abadi adalah 20% dikali 420 juta. Soal yang ketiga tentang bunga obligasi, yaitu pada tanggal 1 Juli 2017 PT PDR atau emiten menerbitkan obligasi dengan kupon dengan nilai nominal 500 juta per lembar. Jangka waktu obligasi 5 tahun. Jatuh tempo tanggal 1 Juli 2019. Bunga tetap sebesar 16% per tahun. Jatuh tempo bunga setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Penerbitan perdana tercatat di Bursa Efek Indonesia. PT PEP pada saat penerbitan perdana membeli 10 lembar obligasi dengan harga di bawah nilai nominal dengan harga 450 juta per lembar. Berapa besaran pajak yang harus dibayarkan atas bunga obligasi tersebut? Jawabannya adalah PPh pasal 4 ayat 2 yang harus dipotong oleh PT PDR pada saat jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2017 adalah bunga sama dengan 6 bagi 12 kali 16% dikali 500 juta dikali 10 lembar sama dengan 400 juta. PPh pasal 4 ayat 2 sama dengan 15% dikali 400 juta. Tugas selanjutnya tentang undian berhadiah, yaitu PT FDR Indonesia menyelenggarakan penarikan hadiah undian atas kupon-kupon yang telah dikirimkan oleh para pelanggannya dengan hadiah senilai 1 miliar. Dalam penarikan undian tersebut, nama Ilham muncul sebagai pemenang hadiah undian. Bagaimana perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian yang harus dipotong oleh PT FDR Indonesia? Jawabannya adalah atas undian tersebut harus dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 25% dikali 1 miliar sama dengan 250 juta rupiah. Sehingga uang yang diterima Ilham setelah dikenakan potongan pajak adalah sebesar 750 juta rupiah. Soal yang kelima tentang pengalihan tanah dan bangunan, yaitu pada tanggal 8 Juli 2018 Alucard membeli 1 unit rumah dari developer PT Gripalen senilai 1.800.000.000 secara tunai antara PT Gripalen dengan
penjual, dan Alucard sebagai pembeli. Sertifikat rumah tersebut masih atas nama PT Gripalen sebelum dilakukan AJB antara PT Gripalen dengan Alucard. Rumah tersebut oleh Alucard dijual, sehingga akibat transaksi tersebut nama penjual dan pembeli yang tercantum dalam PPJB rumah tersebut menjadi PT Gripalen, sehingga penjual dan sebagai pembeli. Pertanyaannya, bagaimana perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 4 ayat 2 atas pengalihan rumah tersebut? Dan jawabannya, PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh PT Gripalen dalam kasus ini yaitu sebesar 2,5% dikali 1.800.000.000 sama dengan 45 juta rupiah. Dan soal yang terakhir adalah tentang jasa konstruksi, yaitu PT Semangat Belajar Online pada tahun 2015 ditunjuk oleh CP selaku pemilik Rumah Sakit Siti Khadijah untuk membangun gedung baru yang akan digunakan sebagai unit kesehatan ibu dan anak dengan nilai kontrak sebesar 25 miliar, tidak termasuk PPN. PT Semangat Belajar Online menerima uang muka kontrak pada saat dimulai pembangunan, yaitu pada tanggal 15 Juli 2015 sebesar 5 miliar. Termin pembayaran akan dilakukan sesuai dengan tingkat penyelesaian, yaitu yang pertama, termin pertama sebesar 5 miliar setelah pekerjaan selesai 25%. Termin kedua sebesar 5 miliar setelah pengerjaan selesai 50%. Termin ketiga sebesar 5 miliar setelah pekerjaan 75%. Sisanya 5 miliar akan dibayarkan setelah pekerjaan dan masa pemeliharaan selesai. Pembangunan rumah sakit tersebut harus diselesaikan oleh PT Semangat Belajar Online paling lama tanggal 31 Desember 2015 dengan masa pemeliharaan 6 bulan. Jawabannya adalah PPh pasal 4 ayat 2, pembayaran uang muka kontrak sama dengan 3% sama dengan 5 miliar, sama dengan 150 juta rupiah. Pembayaran termin pertama sama dengan 3% dikali 5 miliar sama dengan 150 juta rupiah. Pembayaran termin kedua sama dengan 3% dikali 5 miliar sama dengan 150 juta rupiah. Dan pembayaran termin ketiga sama dengan 3% dikali 5 miliar sama dengan 150 juta. Dan pelunasannya sama dengan 3% dikali 5 miliar sama dengan 150 juta rupiah. Sekian jawaban dari saya. Maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.